Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan selalu kesehatan, kebahagiaan, dan murah rezeki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini jadwalnya aku mau olahraga dan ini aku bekalin anak aku tuh cilok. Kemarin aku sempat bikin cilok dan aku masukin ke freezer dan aku kalau mau dibawain bekal atau buat cemilan tuh tinggal dikukus aja. Jadi emang kadang aku tuh kalau belanja mingguan gitu ya suka banyak karena aku suka bikin cemilan-cemilan yang bisa aku masukin ke freezer supaya kalau misalkan buat bekal sekolah atau misalkan snack di rumah itu aku tuh udah nggak jajan lagi. Karena biasanya jajan tuh adalah di hari Jumat. Kadang aku nge-treat anak-anak buat pergi makan bareng. Jadi kita gantian aja, misalkan minggu ini sama kakak, minggu depan berarti sama adik. Aku pun tahu ini karena waktu itu pernah nonton salah satu pakar yaitu Ibu Aisyah Dahlan dan inilah yang dibicarakan. Dan ini tuh ternyata memang efektif banget. Jadi kita bisa deep talk gitu ya, bisa ngobrol one on one, ngobrol hati ke hati dengan satu anak aja. Karena kan mungkin anak yang satu dengan satunya lagi kan pasti beda gitu. Nah ini aku mau makan misoa untuk sarapan. Jadi aku udah punya stok topping mie ayam. Aku juga punya stok kuah misoa. Jadi nanti tinggal dipanasin aja. Nah ini tinggal dipakai untuk sarapan. Biasanya aku kalau bikin topping mie ayam itu sekalian banyak. Jadi nggak cuma bikin untuk hari itu aja. Bisa bikin untuk sekalian 1 kilo atau 3/4. Nah nanti sisanya itu aku bagi-bagi tempat. Nah itu aku masukin freezer. Karena topping mie ayam itu bisa dipakai untuk beberapa masakan. Selain untuk mie ayam, bisa untuk mie goreng, nasi goreng, terus juga ini tuh bisa buat pakai miso kuah, tinggal ditambah toppingnya. Karena kalau nggak kayak gini, kayaknya bakal kejar-kejaran sama pekerjaan lainnya. Nah ini tuh adalah salah satu cara yang lumayan efektif. Tapi memang tidak semua masakan bisa kita frozen ya. Biasanya kalau kayak sayur-sayur, nah itu kita masaknya selalu fresh. Termasuk telur rebus, aku biasanya stok itu sekitar 5-6 di kulkas. Oke lanjut, habis aku masak dan ini adalah hari aku untuk olahraga. Jadi di sini itu memang kita udah booking selama sebulan. Nah aku tuh ambil paket yang sebulan itu 5 kali. Jadi kelasnya tuh bebas cari apa aja tergantung yang ada slotnya. Ya semoga bisa terus rutin jadi tetap nyempetin waktu buat olahraga atau bisa juga untuk jalan kaki. Dan sampai di rumah aku mesti ngerjain beberapa kerjaan yang memang harus aku lakukan. Nah ini biasanya aku minjem kamar adik buat ngerjain kerjaan aku sambil nungguin jam pulang sekolah. Nah setelah kerjaan beres ini aku mau unboxing. Jadi kemarin beberapa itu ikut yang 11-11. Nah lainnya adalah barang-barang yang memang aku butuhkan di rumah. Ini aku beli botol, entah nggak tahu kenapa ya, botol itu pasti ada masanya dia hilang. Jadi bukan karena rusak, tapi adalah karena hilang. Dan kemarin pas banget promo dan harganya tuh lumayan lebih murah jauh dan akhirnya aku beli aja. Dan ini spons cuci piring yang memang harus punya stok di rumah. Harus diingat kalau udah jelek itu diganti. Dan aku beli Desi Pramuka karena punya adik udah kekecilan, jadi aku beli yang lebih besar lagi. Next ini ada apa? Nah apa ya, dia ini adalah requestan anak aku, jadi pengen banget bikin katanya nugget yang pakai bubble crumb gini. Ya udah aku beli dan aku udah beli ayamnya juga sih, tapi belum tahu eksekusinya kapan. Lanjut ini aku beli celana kargo. Ini aku beli harganya 95.000. Lumayan sih, lumayan bahannya enak. Tapi kemarin tuh sempat ada noda dikit gitu ya. Tapi ya udahlah, online aku males komplain. Semoga aja nanti dicuci nodanya bisa hilang. Semoga anak aku suka. Nah ini juga salah satu kebutuhan rumah tangga yaitu hanger. Karena aku kemarin sempat beli hanger putih, jadi kayak hanger aku tuh kayak belang-belang merah putih hijau hitam gitu ya. Ini kemarin aku beli 55.000 tuh isi 12.
Aku beli baju online, sebenarnya sih aku tuh paling jarang banget beli online karena aku lebih seneng tuh langsung megang dan nyobain ya. Tapi ya oke lah, ini bahannya enak dan harganya juga murmer, bisa untuk sehari-hari, bisa buat aku ngonten atau nanti buat jemput anak sekolah, lumayan lah. Lanjut habis ini aku tuh pengen siapin untuk bikin bolu kukus ya. Ya lumayan lah buat bekal-bekal sekolah kalau bosan mau yang goreng-goreng, jadi aku pengen bikin yang kukus-kukus dan nanti bisa di stok juga buat cemilan. Karena aku belum tahu mau bikinnya kapan, entah hari ini atau juga besok pagi. Jadi ini aku timbang-timbangin dulu, aku packing dulu dan aku siapin dulu. Jadi nanti kalau pas ada waktu ya udah tinggal dieksekusi aja. Namanya juga kan ibu rumah tangga ya, dan juga mesti jemput anak sekolah, nganter les. Jadi waktunya itu kadang-kadang nggak bisa yang terstruktur banget gitu. Nah ini aku makanya packing dulu. Kalau misalkan nanti ada waktu yang kira-kira panjang, baru deh kita bikin. Dan tentunya ini aku masih menjelajahi resepnya Devina Hermawan. Dan ternyata semalam aku nggak sempat bikin, ini akhirnya aku eksekusi pagi-pagi. Karena udah aku timbangin semua, jadi gampang tinggal diaduk-aduk aja. Nih kebetulan ayakan aku tuh yang dipencet-pencet rusak, jadilah kita pakai manual aja. Tapi emang yang manual itu lebih cepet ya, cuman kan kalau yang dipencet-pencet itu kayaknya lebih bagus aja dan nyimpennya juga lebih gampang. Aku tuh jarang banget, hampir nggak pernah ya bikin bolu kukus, dan ternyata dia tuh menggunakan SP ataupun baking powder tuh yang lebih banyak. Karena biasa aku paling bikin brownies tuh nggak pakai pengembang. Dan ini dibikin tanpa minyak, tanpa mentega. Jadi pure cuman tepung terigu, terus juga gula, terus sama telur. Harus di mixer sampai berjejak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari resepnya silahkan langsung aja ke Devina Hermawan. Nanti di situ ada bolu kukus. Untuk mesisnya ini aku nggak mixer karena kayaknya sama aja, kalau mesis kena panas dia bakal meleleh. Jadi ini aku cuma aduk aja pakai spatula. Oke lanjut, setelah kita aduk-aduk, kita saatnya untuk kita masukin ke dalam loyang. Ini loyangnya aku beli yang Tintin Rainer pada saat lagi ngehits banget, jadi aku nyobain beli satu dan kayaknya baru aku pakai sekali. Pokoknya katanya ini ditumpuk-tumpuk aja antara coklat sama putih, terus nanti endingnya di atasnya tinggal digulung supaya muncul lah si motif marble-nya itu. Kukusannya juga tadi udah aku bikin ya. Kukusannya juga tadi udah aku panasin. Nah ini dia. Kita masukin dulu, kita tutup supaya nggak netes. Nah ini udah mateng. Tada, ternyata aku terlalu mekar karena memang seharusnya cuman 30 menit aja, tapi karena tadi aku nganter anakku sekolah dulu dan ini kelebihan 15 menit. Tapi it's okay karena kan memang mau dimakan di rumah sendiri, dan ini nyopotinnya juga ternyata effort dong. Namanya juga belajar dari pengalaman ya kan, dan copot guys. Jadi aku itu kurang kasih minyak. Kayaknya minyaknya harus agak banyakan supaya dia itu tidak menempel antara adonan dan si loyangnya. Tapi ini asli lembut banget dan cocok buat pemula karena memang bikinnya tuh segampang itu. Nah ini ya teksturnya tanpa margarin, tanpa butter, dan ini cuman pure tepung, telur, dan gula. Dengan tambahan cairan itu dia hanya menggunakan air aja. Oke, terima kasih yang udah nonton, terus support. Semoga kita semua dibahagiakan.